Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Syarah Qatrun Nada wa Ballis Sada. Ya. Ini syarah kita gunakan karangan Abi Muhammad Abdullah Jamaluddin Ibni Hisham Al-Ansari Al-Mutawaffa tahun 761 rahimahullah ta'ala. Jadi matan Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham, kan? Syarah yang kita gunakan pun syarah Ibnu Hisham sendiri. Baik teman-teman semuanya. Ini Insya Allah gimana cara masuk pakai HP. Baik, kita lanjutkan, sudah sampai di halaman 48. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelumnya membahas tentang huruf, ya. Ada beberapa huruf yang diperselisihkan. Ada beberapa huruf yang diperselisihkan, kan? Al-huruful mukhtalafu fi harfiyatiha. Huruf-huruf yang diperselisihkan dalam kehurufannya. Sebelumnya kita sudah membahas izma. Izma ada yang bilang huruf, ada yang bilang isim, ya. Nah, sekarang yang kedua mahma. Mahma. Wa amma mahma fadha'imal jumhuru annaha ismun. Adapun bermula mahma, maka menyatakan oleh jumhur bahwa sungguhnya mahma itu isim. Ya, jumhur, mayoritas ulama nahwu bilang mahma itu isim. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Firman Allah, mahma ta'ti nabihi min ayatin. Mahma, bermula apapun. Ya, seolah-olah begitu artinya, bermula apapun itu yang kau bawakan kepada kami bihi, dengannya apapun, dari ayat. Ya, jadi mahma di sini, kata jumhur ulama, mahma di sini memang tugasnya tetap menjalankan, itu sepakat, ya. Cuma di sini dia isim apa huruf? Apa bedanya isim dan huruf? Kalau huruf nggak ada mahal i'rab. Kalau isim dia ada mahal, apakah mahal rafa? Kalau jadi mubtada mahal rafa. Kalau jadi maf'ul mahal nasab. Nah, jadi jumhur menyatakan mahma itu isim, dalilnya ini mahma. Mahma ta'ti nabihi, ini bihi, hi ada domer nih. Domer nggak ada tempat kembali selain ke mahma. Jadi kalau hi kembali ke mahma, berarti mahma dipastikan isim. Karena domer cuma boleh kembali kepada isim. Nggak boleh domer kembali kepada selain isim. Kemudian mahma ini mubham, dijelaskan oleh min. Seolah-olah artinya apapun. Bermula apapun yang engkau bawakan kepada kami dengannya apapun. Apa itu apapun? Min ayatin, dari ayat. Jadi mahma di sini isim katanya. Falha min bihi aidatun alaiha. Maka bermulaha dari bihi itu aidatun, kembali alaiha kepadanya mahma. Wad-dhamiru la ya'udu illa 'alal asma'i.
Dan bermula dhamir itu tidak kembali ya kecuali kepada isim. Nah, karena ada dhamir bihi kembali ke mahma, makanya kata sebahagian ulama, sebahagian besar ulama, mahma di sini isim. Nah, ini kita bahas nih ya. Nah, itu yang pertama. Wa za'ima Suhaili wa benu Yas'una annaha harfun. Dan menyatakan, za'ima mengklaim oleh Suhaili dan Ibnu Yas'un annaha harfun, bahwa sungguhnya mahma itu huruf. Nah, dua ulama ini bilang huruf. Apa dalilnya? Wastadalla ala dzalika biqauli Duhairah. Berdalil oleh keduanya Suhaili dan Ibnu Yas'un, berdalil oleh keduanya kepada demikian bahwa mahma itu huruf. Biqauli Duhair, dengan ucapan Duhair minat tawil. Ini Duhair ini membacakan satu syair yang ada mahmanya. Kita lihat nanti. Di mana pada mahma dalam syair ini enggak ada dhamir yang kembali ke mahma. Karena enggak ada dhamir, nah kelihatannya dia huruf. Nah, kita lihat di sini. Wa mahma takun. Adapun mahma menjazamkan dua fi'il itu sepakat, itu enggak ada khilaf. Yang khilaf apakah dia huruf, dia mengandung makna syarat atau isim syarat. Nah, itu khilafnya. Wa mahma takun, dan jika adalah. Kita artikan jika. Ini contoh mahma di sini dianggap huruf. Wa mahma takun, dan jika adalah indamri'in, di sisi seseorang itu min khaliqatin, dari satu akhlak, satu sifat. Dan jika adalah di sisi seseorang itu dari satu akhlak. Kita perhatikan ini penting. Jadi min di sini zaidah, khaliqah itu jadi isim takun. Ma nggak ada mahal. Ma isim syarat menjazamkan dua fi'il bermakna in, nggak? Jadi takun fi'il nakis. Khaliqatin ini isimnya min zaidah. Ya. Berarti kan nggak ada dhamir yang kembali ke mahma. Berarti mahma huruf di sini. Jika adalah di sisi seseorang itu dari akhlak, dari satu sifat. Wa in khalaha, sekalipun mengira ianya seseorang akannya khaliqah, takhfa akan yang tersembunyi ia alan nasi di atas manusia, tu'lam. Jawab mahma, niscaya akan diketahui akan dianya akhlak. Makna dulu, jika adalah di sisi seseorang itu dari satu akhlak, sekalipun mengira ia akannya akhlak, takhfa akan yang tersembunyi ianya akhlak di atas manusia, tu'lam. Niscaya akan diketahui akan dianya akhlak. Maknanya begini, seseorang yang memiliki satu sifat, apakah sifat baik atau sifat buruk, walaupun dia mengira orang tidak tahu, pada akhirnya sifat itu akan muncul kan. Seiring berjalannya waktu, perilaku asli kita akan muncul. Ah, disinilah terjadi khilaf. Karena nggak ada dhamir di sini. Yang kembali ke mahma, dua orang tadi, Suhaili dan Ibnu Yas'un menyatakan mahma di sini huruf. Tapi ulama lain enggak. Ulama lain menyatakan mahma isim, dia mubtada. Khobarnya takun. Robitnya apa? Dhamir yang ada dalam takun. Jadi isim takun langsung dhamirnya. Bukan khaliqah. Cara mengartikannya, bermula apapun itu. Yang ada ianya apapun. Di sisi manusia. Apanya yang apapun? Min khaliqatin. Jadi bayan. Bermula apapun itu yang ada ia di sisi seseorang. Dari satu akhlak. Sekalipun mengira ia akannya akhlak, akan yang tersembunyi ya di atas manusia, tu'lam. Di sini diketahui akan dianya akhlak. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen nanya kan, nah silakan diketik, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya coba jawab. Kalau enggak nanti kita pending ya. Belajar bareng-bareng nih ceritanya. Nah itu kita lihat nanti ya penjelasan dari syair ini. Kita lihat. Fatakrirud dalili annahu ma'a'roba khaliqatan isman litakun. Dan bermula uraian dalil di atas. Uraian dalil di atas, di mana Ibnu Yas'un tadi menggunakan dalil syair di atas sebagai dalil mahma itu huruf. Penjelasannya bagaimana? Fatakrirud dalil, dan bermula uraian dalil itu bahwa sungguh keduanya, Suhaili dan Ibnu Yas'un itu a'roba, mengi'rab oleh keduanya khaliqah, akan lafadz khaliqah yang ada dalam syair isman litakun, sebagai isim bagi takun. Wa min zaidatun, dan min itu zaidah. Nah,
Kalau i'rabnya seperti itu, fata'ayyana khuluwul fi'li minad dhamiri. Maka mestilah oleh kosong fi'il dari dhamir. Berarti dalam takun tadi nggak ada dhamirnya. Nggak ada dhamir. Kalau nggak ada dhamir nggak muskil. Nggak ada dhamir berarti kan nggak perlu kembali. Kalau ada dhamir kan kita harus cari marji. Sementara di belakangnya nggak ada marji selain mahma. Tapi karena dalam takun nggak ada dhamir, aman. Jadi mahma bisalah dianggap huruf. Wa kaunu mahma la mawdi'a laha minal i'rabi. Kaunu kita atah kepada khulu. Fata'ayyana kaunu mahma. Maka mestilah keadaan mahma itu la mawdi'a laha, tidak ada tempat, tidak ada kedudukan baginya mahma dari i'rab. Berarti mahma nggak ada mahal i'rab. Mahal rafa enggak, nasab enggak, jar. Idh la yaliku biha hahuna law kana laha mahalun illa an takuna mubtada. Nah, jadi mahma nggak ada mahal. Kenapa? Karena la yaliku biha. Karena tidak layak dengannya mahma di sini dalam syair di atas. Karena tidak layak dengannya mahma di sini jikalau adalah baginya mahma itu kedudukan i'rab illa an takuna mubtada. Kecuali bahwa ada ianya mahma itu mubtada. Jadi kata Syekh Zuhaili tadi, mahma nggak ada mahal. Andaikan dia ada mahal yang paling layak karena dia berada di awal, ya ibtida, mubtada. Tapi kata beliau, nggak sah mahma jadi mubtada di sini. Kenapa? Karena nggak ada robit di depannya, nggak ada pengikat, nggak ada dhamir yang kembali kepadanya. Karena asalnya robit itu dia disebut, nggak mahdu. Makanya beliau berpendapat mahma huruf. Wal ibtida'u huna muta'adzirun. Dan berumlah ibtida di sini, artinya mahma kita anggap mubtada itu berhalangan, nggak boleh. Kenapa? Li'adami rabitin yarbatul jumlatal waqi'ata khabaran lahu. Karena tidak ada pengikat. Yang mengikat ia akan jumlah, yang jadi ianya jumlah sebagai khobar baginya mahma. Karena kita paham kalau khobar jumlah itu, mubtada khobarnya jumlah, di jumlah mesti ada robit. Robit seringnya dhamir yang kembali ke mubtada. Di sini nggak ada. Karena tidak ada pengikat, yarbitu yang mengikat ia akan jumlah, yang jadi ianya jumlah sebagai khobar baginya mahma. Wa idza sabata alla mawqi'a la min al-i'rabi ta'ayyana kaunuha harfa. Apabila telah sebutlah oleh bahwa sungguh tidak ada tempat baginya mahma dari i'rab, ta'ayyana, niscaya mestilah kaunuha, keadaan mahma itu harfan, huruf. Berarti di sini mahma dianggap huruf. Bagaimana teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Jadi pendapat pertama ya. Pendapat pertama berarti mahma di sini kata Syekh Zuhaili dan Ibnu Yas'un huruf. Kan dia tetap menjazamkan. Kemudian bagaimana ulama yang menyatakan mahma itu isim, bagaimana membantah syair di atas? Nah, ini fatahqiqu anna isma takun mustatirun. Bermula yang tahqiq. Kalau sudah digali lebih dalam, yang tahqiq itu bahwa sungguh isim takun itu mustatir. Jadi takun ini isimnya bukan khalikah di depan, tapi mustatir, takdirnya hiya, kembali ke mahma. Berarti mahma mubtada. Kalau mahma mubtada berarti dia isim. Nah, wa min khaliqatin tafsirun li mahma. Dan bermula min khaliqah itu tafsir bagi mahma. Min khaliqah itu tafsir bagi mahma, nggak apa-apa. Jadi mahma mubham ditafsirkan, dibayan di depannya. Ada perbandingannya dalam Quran. Kama anna min ayatin tafsirun lima fi qauli ta'ala. Sebagaimana bahwa sungguh min ayah itu menjadi tafsir bagi ma pada firman Allah Ta'ala. Ini contoh lain, contoh ma. Allah menyatakan ma nansa. Ini ma di sini isim syarat. Dia di sini isim. Cuma jadi maf'ul muqaddam, ma nansa. Akan apapun yang kami hapus. Ma nansa. Akan apapun yang kami hapus. Apapun itu, min ayatin, dari ayat. Begitu juga mahma di atas, mahma takun. Apapun itu yang ada ia, apanya apapun, min khaliqatin, dari akhlak, kan sama kan? Nah, jadi wa mahma mubtadaun, mahma itu jadi mubtada, wal jumlatu khabar, jumlah itu jadi khabar. Nah, ini yang tahqiq. Jadi kalau kita maknain begini cara memaknainnya, mahma takun. Betapapun itu ada ia di sisi seseorang, apanya yang mahma, apanya yang betapapun, dari satu akhlak.
Ketika seseorang memiliki satu akhlak, wa in khalaha, khala saudara dhanna, wa in khalaha sekalipun mengira ia akannya khaliqah, akannya akhlak, takhfi akan yang tersembunyi ia. Takhfa yang tersembunyi ia. Takhfa jumlah fi'il dan fa'il pada mahal nasab maf'ul kedua bagi khala. Ya kan? Sekalipun mengira ianya seseorang akannya akhlak, akan yang tersembunyi ia kepada manusia, tu'ala, manusia diketahui akan dianya akhlak. Nah, itu baru selesai. Gimana? Teman, sahabat semua. Nah, itu. Jadi, pendapat pertama, huruf-huruf yang diperselisihkan yaitu idhma. Idhma, ada yang menyatakan dia isim, ada yang menyatakan huruf. Tapi pendapat yang kuat menyatakan idhma itu huruf. Yang kedua, mahma. Mahma ada yang bilang huruf, ada yang bilang isim. Tapi yang kuat, mahma itu isim. Nah, itu kita ingat ya. Sekarang yang ketiga. Tapi di sini nomornya 5. 5, mal masdariyatu. Ma masdariyah. Timbul pertanyaan, ma masdariyah itu isim atau huruf? Yang sering kita dengar, ma masdariyah itu huruf. Kan? Karena dia berada dalam kumpulan huruf-huruf masdariyah. Huruf masdariyah ada 5. Ada an, ada anna, ada ma, ada law, ada ke. Ya. Disebut huruf masdariyah karena biasanya bersama jumlah sesudahnya dia selalu ditakwil. Nah, dirubah jadi masdar. Makanya disebut huruf masdariyah. Tapi ternyata khilaf. Ada juga yang bilang huruf masdariyah ini isim. Kalian. Wa amma mal masdariyatu. Adapun bermula ma masdariyah. Adapun bermula ma masdariyah. Ya. Fahiyal lati tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Fahiyah. Maka dianya ma masdariyah itu allati. Itulah ma. Itulah yang. Tusbaku. Itulah ma. Tusbaku yang dirubah akan dianya ma'ama ba'daha bersama ma sesudahnya ma. Sesudahnya ma masdariyah. Bimasdarin jadi masdar. Jadi ma masdariyah yaitu satu ma yang dia dirubah bersama apapun sesudahnya. Baik sesudahnya fi'il atau isim atau apapun dia harus dirubah jadi masdar. Cara merubahnya nanti kita pelajari kan. Nah. Adapun ma masdariyah fahiyah maka dianya ma masdariyah itulah allati. Itulah suatu ma terus baku yang dirubah akan dianya ma allati bersama ma sesudahnya ma masdariyah bimasdarin dengan masdar yang lain. Jadi masdar ya. Mana contohnya? Nahu qaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Waddu ma anittum. Waddu ma anittum. Mereka menginginkan ma'anittum akan sesuatu yang menyusahkan. Waddu ma'anittum. Ya, waddu fi'il madhi, kan? Oh, ini data dhamma di sini kan kita ikut kitab ini karena bersambung dengan waw jama'. Waw jama' dhamir ini. Dhamir muttasil mabni ala sukun pada haraf fa'il. Nah, ini pada mahal maf'ul waddu. Ma masdariyah, anittum fi'il dan fa'il. Ma masdariyah bersama fi'il dan fa'il kita rubah jadi masdar. Jadi maf'ul waddu. Kalau sudah kita rubah bagaimana? Waddu anatakum. Jadi kita cari masdar dari anittum ini kan. Nah, jadi anata. Waddu anatakum. Nah, ini contoh ma masdariyah. Cuma beliau belum bahas. Ini ma masdariyah ini kita sebut huruf atau isim. Nah, nanti. Wa qaulu syair. Wa qaulu syair dan demikian itu seperti qaulu syair ucapan seorang pensyair. Kata pensyair. Yasurrul mar'a ma dhahabal layali wa kana dhihabuhunna lahu dhihaba. Membuat bahagia akan seseorang oleh ma yang pergilah oleh malam. Ya. Membuat bahagia akan seseorang oleh perginya malam, oleh berlalunya malam. Orang senang ketika dia sudah melewati beberapa waktu. Wa kana dhihabuhunna lahu dhihaba. Padahal adalah kepergiannya malam. Dhahaban itu kepergian lahu baginya seseorang. Kita nggak tahu, padahal begitu malam berlalu, itu sebenarnya ada bagian dari diri kita yang hilang. Maknanya, ini keren syair ini.
Manusia kadang senang ketika dia bisa melewati hari-hari yang membahagiakan dalam hidupnya. Tapi dia tidak tahu kepergian malam itu sebenarnya kehilangan bagi bagian diri kita. Artinya umur kita akan berkurang terus kan? Nah, itu. Membuat bahagia akan seseorang oleh perginya malam-malam. Padahal adalah kepergiannya malam itu zihaban, kehilangan bagi dianya seseorang. Tanpa sadar, makin banyak waktu yang kita lewati, makin kurang bagian dari diri kita. Jatah hidup di dunia makin berkurang. Nah, sekarang begini. Ya suruh fi'il mudhari' marfu. Karena sunyi dari amil, nasib amil jazim, tanda rafa' dhamma. Al-mar'a maf'ul yasuru, mansub tanda nasab fathah. Ini ma zahaba, ma masdariyah. Ya. Zahaba fi'il madhi, al-layali fa'ilnya. Ini nanti jumlah ma zahabal layali, jumlah ma bersama fi'il sesudahnya kita rubah jadi masdar. Jadi fa'il yasuru, yasurul mar'a zihabul layali. Nah, itu contohnya kan. Ya, cuma yang jadi permasalahan di sini ma ini isim atau huruf. Nah, itu. Ya, takwilnya yasurul mar'a zihabul layali. Membuat bahagia akan seseorang oleh hilangnya malam-malam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Bagaimana sahabat? Insya Allah ya. Dibagi biar pemirsa nambah dikit. Ya, oke. Kita lanjutkan. Wa qad ikhtulifa fiha, dan sungguh telah diikhtilafkan padanya mahmah. Wa qad ikhtulifa fiha, dan sungguh telah diikhtilafkan padanya mahmah. Siapa yang ikhtilaf? Ini kan kita majhulkan. Berarti fa'ilnya hilang. Ya, jadi karena maklum wah, yang mukhtalif itu para ulama nahwu wah. Fadhahaba sibawaihi ila annaha harfun bimanzilati annal masdariyati. Berpendapatlah oleh Sibawaihi kepada bahwa sungguhnya ma itu huruf dengan kedudukan an atau annal masdariyah. Ya. Jadi menurut Syekh Sibawaihi, ma masdariyah ya huruf, sama seperti anna. Nah. Wa dhahabal akhfashu wa ibnu sarraju ila annaha bimanzilatil ladzi waqi'un ala ma la yaqilu. Dan berpendapatlah oleh Syekh Akhfas dan Ibnu Sarraj kepada bahwa sungguh ma masdariyah itu bimanzilatil ladzi, dengan kedudukan alladzi. Dengan kedudukan alladzi, kayak isim mausul gitu. Nah, memang isim mausul. Jadi ma itu walaupun ma masdariyah tapi dia seperti alladzi, cuma penggunaannya untuk tidak berakal. Dan berpendapatlah oleh Akhfas dan Ibnu Sarraj kepada bahwa sungguhnya ma itu dengan kedudukan alladzi. Nah, itu waqi'un ala ma la yaqilu. Nah, itu yang jadi ya atau yang berada ya di atas ma yang tidak berakal ya. Jadi di sini ma itu sesuatu yang tidak ada akal. Bahwa dianya ma la yaqilu itu hadas, kejadian. Apa makna kejadian? Hadas itu kan masdar kan. Jadi ma zahaba tadi bermakna zihab, kepergian. Kepergian kan nggak ada akal. Nah, itu kata Akhfas. Jadi dia isim itu karena dia walaupun kelihatan ma tapi maksudnya kan masdar di situ. Jadi langsung kita anggap ma itu isim. Jadi kalau ma itu isim susunan maknanya jadi bagaimana? Wal makna dan bermula makna. Makna ayat waddul ladzi anittumu. Menginginkan oleh mereka akan alladzi yang anittumu yang engkau menjadi berat akannya alladzi. Ya, ada susah maknanya. Jarang. Menginginkan oleh mereka akan alladzi anittumu yang membuat engkau agak berat akannya. Anatalladzi anittumu. Menginginkan oleh mereka akan rasa berat yang kau hadapi akannya. Wa yasurul mar'alladzi dhahabahul layali. Membuat gembira akan seseorang oleh alladzi yang menghilangkan akannya alladzi oleh malam-malam. Nah, ini aneh ya. Makanya sering dalam i'rab itu memang langsung ma masdariyah itu huruf. Karena rumit juga memaknai kalau alladzi, kepanjangan. Membahagiakan akan seseorang oleh alladzi.
di posisi alladzi tadi ma kan. Yasurul mar'a ma dhahabal layali asalnya. Sekarang kalau ma itu bermakna alladzi berarti isim mausul. Isim mausul perlu kepada silah dan aid. Harus ada dhamir lagi. Makanya ditakdirkan maf'ul dhahaba. Membuat senang akan seseorang oleh alladzi, yang menghilangkan akannya alladzi oleh malam-malam. Ya. Nah, tapi ini tidak kuat. Kalau ma bermakna isim tidak kuat. Kenapa? Wa yaridu ala hadzal qawli annahu lam yusma a'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Wa yaridu, warada yaridu, datang di atas ini pendapat. Makna datang protes. Datang protes atas ini pendapat. Pendapat yang menyatakan ma masdariyah isim bermakna alladzi. Datang kepada ini pendapat oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu lam yusma, itu belum pernah didengarkan. Belum pernah kita dengar orang Arab menyatakan a'jabani ma qumtahu, tambahu, nggak pernah. A'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Membuat kagum akan aku oleh alladzi yang engkau berdiri akannya alladzi. Nggak ada penggunaan dalam bahasa Arab. Yang sering boleh a'jabani ma qumta, boleh. Membuat kagum oleh aku oleh apa yang engkau lakukan. Maknanya a'jabani qiyamuka. Kan gitu? Membuat kagum akan aku oleh berdiri engkau. Nah, jadi ma ini memang nggak perlu kepada dhamir yang kembali kepadanya karena dia huruf. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Hisham, wa yaridu, dan datang protes kepada ini pendapat yang menyatakan ma itu isim, annahu, oleh apa datang? Anna fa'il yaridu. Annahu, oleh bahwa sungguh hal dan sya'an itu lam yusma, belum pernah didengarkan a'jabani ma kumtahu wa ma ka'artahu. Walau sahha ma dzukira lajaza dzalik. Dan jikalau sahlah ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Apa ma dzukira? Ma dzukira ma bermakna isim. Jikalau sahlah ma yang disebutkan akan dianya ma, sungguh bolehlah oleh demikian. Mestinya boleh a'jabani ma kumtahu. Faktanya orang Arab nggak pernah menggunakannya. Nah, berarti nggak boleh kan? Nah, kenapa boleh? Andaikan itu boleh, sungguh datanglah demikian. Bolehlah demikian. Li'annal asla annal aida yakunu madzukuran la ma'dufa. Karena asal itu bahwa sungguh aid itu ada ya madzukur bukan mahdhuf. Pada dasarnya aid mausul itu disebut. Dalam kondisi tertentu aid mausul boleh mahdhuf. Ada syarat-syaratnya kan? Ya. Bagaimana, teman? Nah, itu. Jadi kesimpulannya ma masdariyah itu huruf. Kesimpulannya ma masdariyah itu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, lama. Ternyata lama ini banyak modelnya. Nah, kita baca dulu. Wa amma lamma fa innaha fil arabiyyati ala salasati aqsamin. Adapun bermula lama, maka sesungguhnya lama dalam bahasa Arab itu ala salasati aqsamin, ada 3 macam. Ini penting di screenshot nih ya. Lama ada 3 macam. Yang pertama nafiyatun bimandilatila. Bermula yang pertama itu nafiyah, lama yang menafikan. Bimandilatilam, dengan kedudukan lam. Lama pertama, lama huruf jazam. Ya, lama pertama, lama huruf jazam. Menjazamkan fi'il mudhari'. Nah, contohnya lama yaqdima amarah. Lama, belum melaksanakan ya ma amarah, akan apa yang memerintahkan ya Allah akannya. Lama yaqdi, belum melakukan ya akan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi lama huruf di sini huruf jazam mabni ala sukun, yaqdi majzum bil lama, tanda jazam hadfi harfil illah, yani ya kan. Ma maf'ul. Ya. Nah, itu. Artinya lam yaqdi ma amarah, belum melaksanakan ya akan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Yang kedua wa ijabiyatun bimandilati illa. Yang kedua itu lama ijabiyah. Nah, lama ijabiyah dengan kedudukan illa. Makna ijabiyah ini positif, untuk mempositifkan sesuatu. Seolah-olah ada nafi sebelumnya, kemudian dibawakan illa, kan jadi positif kan.
Ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu illa Zaidan. Tidak aku pukul kecuali si Zaid. Yang aku pukul cuma si Zaid. Nah, illa ijabiyah itu seperti itu. Nah, itu yang kedua, ijabiyah dengan kedudukan illa. Nahu qawlihim. Seperti ucapan orang Arab. Walaupun di sini nggak ada nafi. Memang di contoh ini nggak ada nafi sebelumnya. Bukan seperti ma darabtu illa. Tapi pada makna ada nafi. Nanti kita lihat. Azamtu alaika lamma fa'alta kada. Aku bertekad. Azimtu alaika. Aku bertekad kepadamu lamma fa'alta kada. Lama kecuali engkau berbuat akan ini dan itu. Azimtu alaika. Aku berazam kepadamu. Seolah-olah aku selalu bersamamu kecuali engkau melakukan akan ini. Illa fa'alta kada. Kecuali engkau melakukan akan ini dan itu. Seolah-olah begini, ma atlubu minka illa fi'la kada. Di sini ijabiyahnya. Tidak aku minta dari engkau kecuali melakukan itu. Tidak aku minta dari engkau kecuali melakukan itu. Disebut lama ijabiyah. Nanti kalau ketemu di kitab baru kita pasang kan. Kalau di sini kan kita nggak tahu ini apakah lama nafiyah. Kalau lama nafiyah mudahlah. Dia masuk ke fi'il mudhari' biasa kan. Lama menjadamkan fi'il mudhari'. Kalau lama ijabiyah, nah ini nanti kita lihat kalau ketemu. Nah itu. Sudah dua lama. Lama nafi dan lama ijabiyah. Wahia fi hadainil qismaini harfun bittifaqin. Dan bermula dianya lama pada ini dua kelompok di atas, itu huruf dengan sepakat. Nggak ada khilaf. Lama nafi, huruf jazam fi'il mudhari'. Lama ijabiyah juga huruf. Yang khilaf di lama ketiga. Namanya lama rabitah. Huruf rabit. 3. Wasalisu antakuna rabitatan liwujudi syai'in biwujudi ghairihi. Bermula yang ketiga, itu bahwa ada ianya lama itu rabitah. Lama pengikat. Pengikat liwujud sesuatu dengan wujud lainnya sesuatu. Kayak laula gitu. Yang ketiga bahwa ada ianya lama itu rabitatan, itu pengikat liwujudi syai'in bagi wujud sesuatu biwujudi ghairihi dengan wujud lainnya sesuatu. Di contoh kita paham. Nahu contoh. Lamma ja'ani akramtuhu. Manakala datang ia kepadaku. Lama kita artikan manakala dulu. Manakala bila mana ketika boleh. Lama ketika datang ia kepadaku akramtuhu. Niscaya aku memuliakan akan dia. Nah itu kan pengikat kan. Aku memuliakan dia ketika wujud datang. Wujud memuliakan ketika wujud datang. Lama ja'ani ketika datang ia kepadaku akramtuhu niscaya aku memuliakan akan dia. Fa innaha rabatat wujudal ikrami biwujudil maji. Maka sesungguhnya lama itu rabatat mengikat ianya lama akan adanya ikram, adanya memuliakan dengan adanya datang. Manakala datang ia kepadaku, aku memuliakan akan dia. Jadi memuliakan itu terikat dengan datang. Lama yang seperti ini nih. Lama apa namanya? Dia huruf atau isim? Nah, itu. Masya Allah. Keren juga ini syarah Qatrun Nada kan. Di Kawakib nggak tahu ini dibahas di mana. Kayaknya dibahas di bab amel-amel yang masuk ke ilmu tadi mungkin ya. Waktulifa fi hadhi. Dan diperselisihkan pada ini. Ini lama diperselisihkan. Faqala Sibawaihi. Berkata oleh Sibawaihi. Innaha darfun bimakna hina. Sesungguhnya lama itu daraf dengan makna hina. Daraf dia. Ya. Daraf bermakna hina. Nah, tapi ini dibantah ini. Dibantah. Ya. Warudda biqaulihi ta'ala. Dan dibantah akan dianya Sibawaihi. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah. Allah menyatakan dalam Quran, falamma qadaina 'alaihil mauta. Maka manakala kami tentukan kepadanya Sulaiman akan kematian. Falamma, manakala kami tentukan alaihi kepadanya Sulaiman akan kematian. Ayat ini bisa membantah ucapan Sibawaihi bahwa lama di sini dharaf. Bagaimana cara membantahnya? Nah ini.
Wazalika annaha law kanat dorfan lahtajat ila amilin ya'malu fi mahallihan nasba. Demikian cara menguraikan bantahan bahwa sungguhnya lama, jikalau ada ianya lama itu doraf. Andaikan lama doraf, lahtajat, sungguh perlu ianya lama kepada amil. Kalau lama di sini daraf masuk, mesti ada yang menasabkan dia siapa? Karena nggak mungkin sesuatu yang masuk nggak ada amil. Kan? Sumtul yauma. Aku berpuasa pada hari ini. Yauma daraf. Siapa yang menasabkan daraf? Sumtu. Kalau di sini lama daraf, yang menasabkan lama siapa? Nah, harus kita cari kan? Kalau ketemu boleh. Bermula demikian itu. Annaha bahwa sungguhnya lama. Laukanat, jikalau ada ianya lama itu daraf, lahtajat. Sungguh perlu ianya lama ila amilin. Kepada satu amil, ya'malu yang beramal ianya amil, fi mahalliha, pada mahalnya lama, an-nasba akan nasab. Andaikan lama daraf, kita harus carikan amilnya. Apakah ada amil di sini? Apakah qadaina nggak boleh jadi amilnya? Kan kita lihat. Wadzalikal amilu imma qadaina au dallahum. Bermula demikian amil itu ada kala qadaina au dallahum atau dallahum. Jadi di depan ayat nanti falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum. Manakala kami tentukan kepada Sulaiman akan kematian, tidak menunjukkan kepada mereka. Jadi di dallahum ini beliau ngambil dalla aja. Di belakangnya ada ma nih, ma dalla. Bermula demikian amil ada kala qadaina atau dallahum. Kalau lama darah mesti ada amil. Oh, katakanlah qadaina amilnya atau dallahum di depannya. Kenapa harus salah satu amilnya? Idz laisa ma'ana siwahuma. Karena tidak ada bersama kita itu selain keduanya. Dalam ayat di atas cuma ada dua fi'il yang bisa jadi amil. Kalau enggak qadaina ya dallahum. Tapi dua-duanya enggak cocok. Kenapa enggak cocok? Nah ini. Wa kaunul amili qadaina mardudun. Dan bermula keadaan amil itu qadaina itu tertolak. Tertolak. Enggak boleh qadaina jadi amil bagi lama. Enggak boleh yang menasabkan lama qadaina. Bermula keadaan amil itu qadaina itu tertolak. Bi annal qailina bi annaha ismun yaz'amuna annaha mudhafatun ila ma yaliha. Ditolak dengan bahwa sungguh orang yang berpendapat bahwa sungguhnya lama itu isim, itu yaz'amun. Mereka menyatakan bahwa sungguhnya lama itu dimudhafkan kepada ma yang mengiringi ianya. Ma akannya lama. Nah ini agak ini perlu kita pelan-pelan di sini. Jadi maknanya begini dulu. Ya kan, penjelasan sebelum saya baca. Ulama yang bilang lama ini dharaf. Dia jadi mudhaf. Qadaina mudhaf ilaih. Jadi ulama yang bilang lama dharaf, dia kedudukannya nak mansub, tapi dia jadi mudhaf. Jumlah sesudahnya jadi mudhaf ilaih. Kata Syekh Ibnu Hisham, lah lama dharaf. Terus yang menasabkan dia siapa? Oh, yang menasabkan qadaina. Enggak boleh qadaina menasabkan lama. Kenapa? Karena qadaina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih tidak bisa mempengaruhi mudhaf. Hanya mudhaf yang beramal pada mudhaf ilaih. Sedangkan mudhaf ilaih nggak bisa mempengaruhi mudhaf. Nah, itu yang beliau mau bilang. Nah, makanya wa kaunul amili qadaina. Bermula keadaan amil untuk lama itu qadaina mardudun itu perlu dibantah, ditolak. Ditolak bi annal qailin dengan bahwa sungguh orang yang menyatakan bahwa sungguhnya lama itu isim yaz'amun. Mereka menyatakan bahwa sungguhnya lama itu mudhaf kepada ma yang mengiringi ianya ma akannya lama. Wal mudhafu ilaihi la ya'malu fil mudhafi. Dan bermula mudhaf ilaih itu tidak bisa beramal ya pada mudhaf. Enggak mungkin qadaina menasabkan lama karena qadaina mudhaf ilaih. Nah, kemudian kan ada satu lagi di depannya ada madallahum, ada dallahum. Wa kaunul amili dallahum mardudun, dan bermula keadaan amil itu dallahum itu ditolak juga. Enggak boleh juga dalla jadi amil. Kenapa? Bi anna man nafiyata la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha. Ditolak dengan bahwa sungguh ma nafi itu tidak beramal ya akan ma sesudahnya ma nafi pada ma sebelumnya ma nafi.
Ditolak dengan bahwa sungguh manafi itu tidak beramallah oleh ma sesudahnya manafi pada ma sebelumnya manafi. Jadi kalau dallahum falamma qadaina alaihil mauta ma dallahum, kan ada ma. Kemudian ada dalla. Enggak mungkin dalla melompat ma untuk beramal ke belakang, enggak boleh. Nah, itu jadi kaidah kan. Enggak mungkin sesuatu yang berada sesudah manafi, makmulnya berada di belakang manafi. Itu enggak boleh. Jadi kesimpulannya, qadaina enggak pantas jadi amil lama, dalla juga enggak pantas. Berarti enggak boleh di sini lama kita anggap daraf karena enggak ada amilnya. Nah, itu. Wa idza batala ayyakuna laha amilun ta'ayyana alla mawdi'a laha minal i'rabi. Dan apabila batallah bahwa adalah baginya lama itu amil, ta'ayyana, mestilah ta'ayyana Allah. Mestilah bahwa tidak ada kedudukan baginya lama dari i'rab. Berarti kalau lama nggak ada amelnya, berarti dia nggak i'rab. Mabni berarti huruf. Wadzalika yaqtadil harfiyyata. Demikian itu menghendaki ia akan hurufnya lama. Berarti lama ini huruf. Nah, cuma huruf apa? Nah, bentar. Huruf apa? Huruf rabit. Berarti lama huruf rabit dan dia harus ada jawabnya. Ini dalam kitab Khulasah kan sering ketemu lama balaga Rasulullah, manakala sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia sekian kan. Nah, safara ila Syam, berangkat ia ke Syam. Nah, jadi safara jawab lama rabitah. Kita anggap dia huruf. Cuma bermakna kayak ada dharaf itu kan, manakala, ketika, bila mana. Pada waktu juga boleh, lama pada waktu. Bismillah. Nah, bagaimana teman-teman? Kasih komentar dulu. Biar semangat kan? Dari mana aja nih kawan-kawan kita? Nggak muncul komentar. Nggak muncul komentar apa nggak ada yang komentar? Ini pakai di TikTok Studio. Jadi tampilan kitanya alhamdulillah bagus ya. Cuma komentar nggak terlalu kelihatan. Belum terlalu paham saya. Komentar teman-teman terlalu. Nah ini. Oke, aman. Dari Aceh, ayam Dutafran. Bogor hadir mencari ilmu. Masya Allah, barakallah. Kita syarah Qatrun Nada. Al-Faqih, syarah Qatrun Nada Ibni Hisham. Masya Allah, ninja peniru dari Jambi. Selamat datang. Ya, Masya Allah. Zakir Al-Mughni. Mengingat pelajaran di pesantren. Memang harus diulang terus. Ya kan? Saya nahu juga baca terus, buat nambah-nambah. Karena itulah, ini kan pelajaran, bukan bahasa ibu kita. Jadi, kalau kita nggak baca-baca, lupa lagi. Masya Allah. Kabil tuh. Ya, Masya Allah. Saya tuh. Zakir. Kemudian Ibn Ishaq, Lombok. Masya Allah. Saya orang Aceh, Ustaz. Aceh. Nanggro Aceh, Darussalam. Lunduan orang Aceh. Ngaino hana lung pegah bawah Aceh kan. Karena nak umum manfaat. Oke, kita lanjutkan. Bayu Aceh Utara, Bayu. Saya ngerokok teman-teman ya. Nggak apa-apa, jangan diikut yang nggak baik. Sekarang kita lanjutkan. Shot. Ini shot ini apa namanya, matan ya, musanna. Jami'ul hurufi, ini bukan hurufu. Jami'ul hurufi mabniyatun. Semua huruf itu mabni ya. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Setiap huruf itu memang dibina. Nggak ada kecuali syarat. Masya Allah, ya. Dibagi-bagi YouTube-nya biar ada penontonnya. Kalau nggak ada penonton kan kurang semangat juga kita upload kan, susah kan? Shin, lamma faragtu min dzikri alamatil harfi. Manakala saya telah selesai, ini ketemu lagi kan lamma robitah.
manakala saya telah selesai dari menyebutkan tanda-tanda huruf, wa bayani makhtulifa fihi minhu, dan menjelaskan ma yang diperselisihkan padanya ma darinya huruf. Sesudah saya selesai dari menyebutkan tanda huruf, yaitu huruf nggak ada tanda, menjelaskan sesuatu yang diperselisihkan padanya darinya huruf-huruf yang mukhtalaf tadi, seperti idma, lamma, mahma, ada 3 kan? Zakartu hukmahu, niscaya saya menyebutkan akan hukumnya huruf. Wa annahu mabniyun la hadda li syai'in min kalimatihi fil i'rab. Nah, bahwa sungguhnya huruf itu mabni, tidak ada bagian bagi sesuatu dari kalimat-kalimatnya huruf dalam i'rab. Jadi semua huruf itu mabni, enggak di i'rab, jadi gampang huruf. Ya, insyaallah. Ini udah ada murid, Tuhan. Udah, ini masuk bab kalam sekarang. Al-faslul khamisu